Shalom, semua baik-baik Pak Bu. Pastikan dalam keadaan baik, dalam keadaan terpelihara oleh Tuhan. Buat Anda yang hadir pada malam ini di dalam persekutuan di tempat ini, maupun untuk Bapak Ibu yang tidak sempat hadir mungkin melalui virtual atau online service yang kami tayangkan setiap hari Minggu 2 kali ibadah melalui channel YouTube. Dan salam tentu, dan pastikan Bapak Ibu dalam keadaan baik semuanya. Walaupun sebagian distancing dan yang hadir tetap menggunakan protokol COVID-19 ya, jadi pakai masker. Jadi pastikan Bapak Ibu di dalam ibadah selalu menggunakan maskernya. Dan lama-lama kok paling setengah jam aja, 1 jam ya. Ya lebih ya, tambahlah setengah jam lagi gitu ya. Baik Pak Bu, jadi kita langsung saja kepada firman Tuhan. Kita tahu bahwa ini awal September, tak terasa ya kita akan melaksanakan berjaman kudus sebagaimana firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita. Ya, untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir, ya pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Dan berjumpa dengan asyir kami, karena saya tidak tantang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Yang kami akan bagikan visi misi dan juga tentu kami ambil bagian ya berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Buat Anda yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan, yang hadir sini maupun yang melalui online service, ya Anda tinggal mengucapkan kalimat. Jadi kalimat iman, saya katakan kalimat iman saja, 2 kalimat iman. Aku percaya Yesus adalah Tuhan, adalah mati untuk saya, dan saat itu Anda sudah menjadi anak Tuhan. Tinggal Anda hubungi kami melalui media yang ada atau alamat yang tertera di monitor Anda atau gereja setempat supaya dilayani lebih lanjut lagi. Sebab karena kelahiran baru itu kasih karunia, tapi hidup di dalam kehidupan itu perlu bayar harga. Artinya perlu dididik, perlu diarahkan. Hidup keterikatan dalam jemaat itu bukan kemauan kita, tapi itulah kehendak Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menampakkan keilahian Allah di dalam kehidupan kita. Sebab karena begitu banyak orang di luar membutuhkan kebenaran. Hari-hari ini begitu banyak media yang bukan memberitakan kebenaran, walaupun kelihatannya benar, tetapi ujung-ujungnya di dalam ada hal yang sangat mengerikan. Nah, gereja itu harus bertanggung jawab. Siapa gereja? Gereja itu ada 2 hal. Yang pertama secara personal ada tiap pribadi, lepas pribadi kita berhubungan dengan Tuhan. Gali yang dalam, itu kata gereja. Sebenarnya dalam Alkitab kata gereja itu tidak ada, yang ada jemaat. Dalam bahasa Arab itu jemaat itu ada kumpulan, ya. Tetapi pada saat Portugis ya, bahasa Portugal itu dikatakan gereja. Gereja itu sebenarnya menunjukkan kepada gedung, baperum. Ya, kata jemaat itu kumpulan. Tetapi Yesus berbicara dalam Alkitab eklesia, itu bicara apa? Personal. Setiap orang yang keluar dari gelap, dan pasti ini personal. Tiap kita semua punya pengalaman pribadi, ya, bukan punya pengetahuan pribadi, pengalaman pribadi, ya. Kalau pengetahuan tidak akan mengubah kita, jadi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang akan mengubah kita. Nah, ketika kita berubah, kita butuhkan habitatnya. Nah, habitat itulah dikatakan jemaat. Sehingga ketika jemaatnya terkumpul semakin besar, maka perlu wadah ya, perlu wadah. Dalam lembaga dunia ini ada nama yayasan dan sebagainya. Zaman dulu disebut gereja. Saya kira itu yang Bapak Ibu mesti mengerti. Dan perlu nggak gereja? Perlu, sangat amat perlu. Kata jemaat ya. Dan kalau saya bilang gereja itu kita, sebenarnya kita ini adalah bagian dari gereja, keterikatan kita. Ya. Jadi gedung perlu nggak? Perlu. Seperti sekarang kita perlu bersekutu ya. Tapi kalau satu masa gedung bukanlah jawaban yang pertama. Ya, tempat bukan jawaban pertama. Memang ada beberapa wilayah, beberapa tempat gedung dan tempat tidak memungkinkan untuk kita berfellowship. Kita harus akui kondisi ya. Tetapi karena kita sekarang masih bisa. Walaupun secara fisik kita masih terkendala ya dengan adanya virus COVID-19 ini. Tapi tidak masalah Pak Bu, kita Indonesia yang begitu luar biasa, Allah memberkati bangsa kita, kebijakan bangsa kita memberikan kepada umat yang punya Tuhan untuk boleh ibadah. Nah, kita sebagai umat yang punya Tuhan, hargai pemerintah, hargai Allah, hargai pemerintah, kita ambil bagian di dalamnya.
kita serta di dalamnya, kita pergunakan di dalamnya, kita jaga protokolnya ya. Saya kira itu saja. Oke, baik Pak Bu, kita masuk ke firman Tuhan. Pagi tadi kita berbicara di tempat ini tentang iman yang hidup. Ya. Ini sesi kedua, pasti tiap saya khotbah selalu ada rentetannya atau urutannya. Nah, malam ini kita akan baca firman Tuhan itu terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, saya baca dari ayat yang ketiga, karena ini perikopnya ya, anak perikop maksud saya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, Alkitab berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pak, dari ayat ini saja kita sudah mempunyai pemahaman tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nggak perlu Anda pusing-pusingkan lagi ya. Ayat keempat berkata seperti ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, bagi siapa? Bagi kita semua. Karena Petrus berkata kamu, berarti Anda dan saya harus berkata bagi saya. Ayat yang kelima, yaitu berarti menunjukkan kepada sana, kamu, itu kamu, itu kamu, kata Petrus. Kamunya apa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Bilang apa? Oleh karena iman. Kita bilang apa? Amin. Oleh karena iman. Zaman dulu begitu. Itu gereja zaman dulu. Saudara semua percaya. Apa-apa kok, enggak dosa. Karena imanmu sementara. Nah, kata sementara di sini perlu dikasih garis. Saya pikir terjemahan lain itu cukup baik ya, cukup memberikan pengertian buat kita. Sementara kamu menantikan keselamatan. Ya, penantian kita sifatnya apa? Bilang apa? Sementara. Bilang sama sapi, sementara. Pakai masker juga sementara. Berapa lama? Tahun mungkin ya. 2 tahun mungkin ya. Yang penting sampai Yesus datang kedua kali. Ya saya enggak tahu apakah pakai masker. Tapi ada yang bilang sampai nanti vaksinnya sudah diluncurkan. Is okay, tidak persoalan. Tapi saya tidak mau masuk ke wilayah itu. Ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman atau zaman akhir. Kita minggu lalu sudah belajar tentang berita akhir zaman. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 17, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kayaknya nggak perlu khotbah lagi deh ya. Jelas nggak? Jelas. Tapi saya coba simpulkan buat Bapak Ibu. Ayat kelima menjadi kata kunci untuk saya berbicara malam ini. Maksudnya apa di ayat kelima? Ayat 5 di sana dikatakan, iya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ini. Berarti setiap orang percaya
punya pengharapan. Yang punya pengharapan. Bukankah kita berkata bahwa yang namanya harapan itu belum ada toh? Betul enggak? Kalau sudah ada namanya apa? Ya namanya anugerah sudah dapat. Tetapi yang namanya pengharapan artinya itu belum ada. Ya, sesuatu yang belum ada bisa iya, bisa tidak. Betul enggak? Bisa iya, bisa tidak. Nah, saya mau tanya, sesuatu yang belum kelihatan yang dikatakan Alkitab bisa iya dan tidak enggak? Bisa juga bergantung kepada cara kita melihat. Nah, untuk itulah di situ dikatakan pengharapan kita ya. Sementara ini. Nah, ini saya masih agak sedikit slow untuk mengkonstruksikan karena ini penting sekali ada hubungan dengan pagi tadi. Kalau pagi tadi saya mengutip firman Tuhan dari Matius pasal 13 karena tentang benih yang ditabur. Ya, pada tanah yang baik dia akan bertumbuh. Jelas kita katakan tanah itu bicara hati. Nah, benih nggak ada persoalan. Ya, janji Tuhan nggak ada persoalan. Benih ada kepastian, tetapi tidak pasti bagi tiap kita. Kalau kita tidak mempunyai wadah, kata wadah itu apa? Hati. Hati yang mana? Hati yang baik pagi tadi itu. Jikalau hati yang baik maka dia akan tumbuh. Kata tumbuh Pak Bu itu bukan simsalabim. Artinya apa? Perlu apa? Perlu proses. Bilang, perlu proses. Iman itu bukan tumpang tangan, tumpang tindih. Sebuah pengertian yang salah. Saya tidak mau bilang sesat, nanti sesat-sesatin orang lagi. Ya, sebuah pengertian salah seakan-akan iman itu ditumpang tangan, terjadi tumpang tindih, imannya sudah sebesar Goliat. Penderitanya mungkin bisa seperti itu. Karena apa? Merasa punya iman, sesungguhnya tidak punya iman. Kenapa? Imannya sampai kepada sensasional atau ekspresi. Itu bukanlah sebuah manifest yang benar. Paham ya? Manifest yang benar bukan keindahan, tetapi adalah buah yang bisa dinikmati. Itulah sebabnya pagi tadi ada satu kalimat dan banyak mengundang pertanyaan dari kawan-kawan saya dari sana. Ton, apa maksudnya iman itu kehidupan? Iman gak kelihatan. Iman gak kelihatan kan? Itu bicara sio, sim, ai, jo. Pikiran, perasaan, dan niat dan perbuatan. Itu iman. Nah, apakah Bapak Ibu tahu saya sedang berpikir apa? Enggak. Tapi Bapak Ibu akan tahu kalau saya sedang melakukan apa. Nah, kehidupan adalah sesuatu yang dihasilkan. Kehidupan kitalah yang menggambarkan di mana letak iman kita. Ngerti? Nah, untuk itulah Pak Bu, kita mesti perlihatkan kehidupan kita supaya orang di luar bisa melihat Yesus yang kita harapkan. Nah, oke, saya kembali. Nah, dari ayat yang kelima ini Pak Bu, saya meletakkan sebagai dasar untuk kita berbicara dan merenungkan pada malam ini dengan topik iman yang murni. Iman yang murni. Sekali lagi, iman yang murni. Bagaimana Anda bisa membuktikan imanmu murni? Perlu diuji. Ya. Cencing ya, yang benar harus diuji. Mas yang murni harus diuji. Nah, itulah sebabnya pagi tadi saya menggunakan bahasa Teochew. Dan malam ini buat Anda yang Teochew, saya akan ngulangi lagi. Tapi buat Anda yang saya nggak ngerti. Tapi ada Bu Kim Chu yang bisa terjemahkan. Kata iman dalam pengertian yang saya tahu, yang saya pelajari, namanya itu cinsin. Itu ya putui. Hem ha. Hak fa kong coba lah. Chao Ju Fa Kikong Jin Sin. Jin itu berarti original. Cina, Cingkinai. Jin itu original. Sin itu berarti Xiangxin. Xiangxin Sin. Percaya.
Jadi iman adalah satu kepercayaan yang murni. Buktinya apa? Seperti emas yang murni. Anda bisa membedakan emas yang murni dengan tidak yang murni itu harus masuk ke dalam peleburan. Peleburan maksudnya dibakar. Saya tidak akan mengatakan kita di mana posisi iman kita. Saya juga tidak mau berasumsi bahwa kita nggak punya iman. Atau saya coba gunakan pretensi yang macam-macam lah. Iman ini enggak. Tapi saya cuma berkata kehidupan kita yang membuktikan iman kita. Manakala Anda dengar firman Tuhan, bagaimana Anda mensikapi firman Tuhan? Bukan dengar. Pagi tadi kita kan iman yang bertumbuh adalah dengar dan apa? Just do it. Dengar saja itu pengetahuan Pak Bu. Pengetahuan itu hanya menumbuhkan ilmu pengetahuan, ilmu teologi dan sebagainya. Salah? Enggak salah. Tapi yang benar adalah pengalaman bersama dengan firman Tuhan. Namanya pengalaman bersama Tuhan, jinsen kula. Itu seperti ya. Ada penderitaan. Yok kan kowa. Untuk menerapkan iman itu udia. Unan uko. Artinya ada penderitaan. Bayangkan Pak Bu. Kita lakukan apapun gak ada yang tahu. Tapi ketika ada salah sedikit yang Anda rasakan, semua yang dilakukan batal. Kalau kita tidak punya iman, kita bisa ngutukin orang juga, betul gak? Nah itu dia buktinya. Berapa banyak Bapak Ibu yang ngalami seperti itu? Oke? Ya. Nah, kenapa Alkitab katakan kita punya ini? Kita mesti kembalikan dulu. Di ayat kelima itu sebenarnya dasarnya ini adalah akibat. Ini adalah sebuah manifest, sesuatu yang diungkapkan oleh Petrus. Sebenarnya diambil dari ayat 3 dan 4. Dikatakan di situ, ya ayat 3 dan 4 itu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah maksudnya apa Pak Bu? Pada mulanya manusia sudah jatuh dalam dosa dan mati. Tak ada pengharapan. Hidupnya sudah menjadi apa? Liar. Itu yang pertama. Oleh sebab itu Petrus mengatakan kepada kita. Untuk itu kita dilahirkan. Bukan moga-moga dilahirkan. Bicara kita menjadi umat Allah bukan akan datang. Bukan dinubuatkan lalu ditumpangkan tangan. No. Apa yang Tuhan kerjakan sudah terjadi. Dan dunia membuktikan Yesus yang telah mati dan bangkit. Dan dia adalah Allah yang datang menyelamatkan Anda dan saya. Itu sudah final. Tidak usah kita perdebatkan lagi. Itu buat Anda dan saya yang percaya. Dengan apa kita mengukur tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang disebut kasih karunia? Bukankah kita sudah tahu bahwa yang namanya kasih karunia merupakan perbuatan Allah yang sempurna? Manusia ada yang sempurna enggak? Ada, sampurna. Lah kalau Allah yang sempurna dikatakan di dalam Alkitab artinya final. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka kepada dia diberikan apa? Benih iman. Untuk apa? Untuk berharap. Harap apa? Itu di ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Pak Bu, jikalau Anda punya kesempatan dengar saya sharekan secara face to face dan semua detail, Anda akan begitu bangga menjadi manusia yang kepunyaan Allah. Apalagi kalau Anda baca sendiri rumah mengerti satu bagian ini, Anda katakan Tuhan, emas perak tak ada arti buat apa-apa saya. Karena ada jaminan. Kenapa kita tidak bisa mempunyai sebuah pengharapan? Karena kita nggak bisa lihat. Ada beberapa ayat
Bagaimana kita bisa lihat itu? Ada persoalan. Kenapa kita tidak bisa lihat? Padahal yang di situ sudah kasih lihat. Jelas, Yesus sudah mati. Kita rayakan kok. Paskah namanya kok. Betul gak? Tapi kadang-kadang kita lupa itu. Kenapa? Kita gak bisa lihat secara face to face. Pene Yahweh. Hubungan keintiman. Pengalaman enggak. Persoalan apa? Ada persoalannya di sini. Nah, bagaimana untuk kita lihat di Roma pasal yang pertama ayat 20 dikatakan demikian. Roma pasal ayat pertama ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kalau Anda mau lihat Allah, pertama Anda mesti lihat mana? Ayo. Kita mau mengakui Allah, pertama kali kita bisa mengatakan Allah itu benar, kita mau lihat apa? Bukankah Alkitab berkata, kalau saya ceritakan langit dan bumi, menceritakan kemuliaan Allah, tadi lagu juga dinyanyikan, itu pun tidak nyaris tidak menyadarkan manusia. Tapi satu hal yang saya mau katakan, ketika pada satu masa Tuhan katakan, mari kita jadikan manusia serupa dengan kita. Itu pikiran Allah. Coba tepuk kiri kanan. Rupanya kamu itu adalah buah pikiran Allah. Halo? Amin? Kita ini buah pikiran Allah. Kalau kamu mau lihatlah diri kamu yang sudah jadi. Ini buah pikiran Allah. Dari situlah kita mengaku, ya Abah saya ini kepunyaanmu. Dari situ kita bisa menangkap pikiran Allah. Untuk melihat perbuatan Allah yang spektakuler, yang disebut supranatural, yang dinaturalkan. Yesus itu adalah, saya bilang produk nanti saya akan ditentang lagi. Yesus kok produk. Yesus itu ada sesuatu yang supranatural, yang dikatakan transenden, yang gak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi dinaturalkan menjadi imanen. Maka dia dipanggil Adonai atau Tuhan. Padahal dia adalah Elohim, Allah. Kan sering dengarkan sekarang ini ribut tentang itu dua. Ya Pak ya? Gak usah didengarin. Tutup TV-nya, gak usah nonton. Nanti Anda bisa jadi masalah. Baca Alkitab saja di rumah. Satu hari saya bisa share tuh semua persoalan yang sedang terjadi, tujuannya siapa dan dari mana, tujuannya apa. Udah jelas itu Pak Bu. Oke. Nah, sebenarnya Pak Bu, kita bisa lihat Allah dengan cara apa? Kita bisa masukkan pikiran Allah ke dalam pikiran kita. Nah, ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Udah tahu manusia itu ciptaan Allah. Halo, perhatikan saya. Udah tahu manusia itu ciptaan Allah. Siapa ciptaan Allah? Pendeta? Enggak. Anda coba keluar sana, lihat orang yang paling buruk rupanya, yang ada di pinggir jalan. Mungkin tidak ada tangan. Mungkin sedang meleleh. Liurnya keluar. Anda deketin. Dia bernafas atau tidak bernafas. Dan nanti Anda akan merasakan. Tuhan akan bilang, ini juga gambar saya. Halo? Anda kalau lihat seseorang yang baik sama kita bilang apa? Ini sahabat saya. Kalau kita lihat seseorang yang sering kali mengunjungi kita, memberkati kita, bilang, inilah orang yang baik sama saya. Tapi ketika ada seseorang yang mungkin kita tidak tahu apa penyebabnya, dia menyakiti kamu, kita bilang apa? Musuh saya. Pertanyaan saya, siapakah dia? Dia gambar Allah. Disinilah letaknya pikiran kita menjadi gelap. Padahal kita tahu Allah, itu produk Allah. Maka Tuhan taruhkan, dikatakan, hayo taruhkan di jidatmu, ikatkan di tanganmu, yaitu adalah
kasihilah Allahmu dan kasihlah sesamamu. Bukan dia katakan kasihlah sesamamu yang dekat sama kamu. Enggak. Yang cenderung ingin menyakiti kamu, kamu mengasihi dia juga. Seperti Allah mengasihi umatnya yang sampai dengan hari ini. Walaupun sekalian dia dianggap pendeta, masih banyak yang menyakiti Allah. Tetap Tuhan mengasihi dan Tuhan menantikan pertobatan kita. Ngerti? Persoalannya kenapa? Nah, persoalannya di 2 Korintus pasal yang 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat keempat aja ya, saya mesti baca ayat ketiga juga ya. Ayat keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya mengkasih garis bawah ilah zaman ini adalah pengetahuan. Yang kita peroleh dari orang-orang yang kita tidak tahu dari mana pangkal ujungnya. Dia comot sana, comot sini. Dia bisa meramu dengan bahasa yang menyentuh hatimu. Kemarin saya ada seorang sahabat dari Perancis, dia berkata, Anda mesti tahu sekarang ini dengan teknologi yang namanya artificial intelligence. Dan dia bisa mengkoding pikiran-pikiran orang-orang yang hebat. Bahkan 1000 para profesor teolog kalah sama dia. Dan Anda kan adanya di rumah nih. Nontonnya pakai apa? Online kan? Ketika saya tampil wajah saya, Pastor Tony, kemudian seluruh perangkat dalamnya diubah dengan dia. Saya bisa ngelihat Anda 10 kali 100% jiwa kamu, saya lebih tahu daripada diri Anda. Itu kebenaran. Bahaya ya Kak. Jadi saya bisa bicara begitu menyentuh hati Anda. Ujung-ujungnya saya bisa bawa Anda kepada sebuah niat saya yang tidak baik. Ya kalau saya menggunakan pakai itu udah pasti niatnya tidak baik, betul gak? Umpamanya saya bilang oke, ya saya dulu pernah bilang satu hari kalau kita pakai robot, ya mungkin kalau pakai robot kelihatan ya. Nah ada film-film yang Anda lihat di YouTube ya, namanya dari gereja Tuhan Maha Kuasa. Itu dari Cina, Tiongkok itu. Dan ada beberapa itu dengan robot. Saya aja sempat terkena loh. Bagus sekali ceritanya. Dan pesan-pesannya juga sepertinya itu benar. Tapi ketika kita selidiki, dalamnya unsurnya adalah sebuah penyimpangan kebenaran. Ya, saya hanya buka sedikit, tidak punya waktu untuk bicara itu. Nah Pak Bu, terkadang kita ini punya sebuah konsep hidup yang kita dapat dari mana tidak tahu. Dan itu menjadi ilah zaman ini. Itu menjadi Allahmu sehingga kita menutup seluruh keilahan Allah yang dikerjakan di atas kayu salib. Bagi orang yang akan diselamatkan dan punya pengharapan. Itu menjadi sia-sia. Yang hidupnya tiap hari cuma memikirkan dirinya. Diukur dengan keadaan yang hari ini. Maka tidak heran Pak Bu. Ya ketika dihadapkan pencobaan dia tidak kuat. Oke, saya tutup dengan beberapa pesan. Perlu iman? Perlu. Cara gimana? Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat satu ayat untuk pembangunan iman. Yesaya pasal 40 ayat 20 berkata begini. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Loh, apa artinya? Ini merupakan suatu simbol. Membangun arca, membangun patung saja ada dua hal. Pertama, materialnya mesti baik supaya enggak cepat tumbang. Kita lihat banyak patung-patung yang ada di Timur Tengah sampai hari ini itu sudah ribuan tahun masih ada. Apa artinya? Materialnya yang seleksi terbaik. Yang kedua, dikerjakan dengan tangan yang ahli. Maka itu ada satu kelompok namanya Freemason. Dia adalah orang yang ahli mengerjakan. Tetapi di dalamnya ada unsur spiritisme. Nah, saya mau ajak Anda untuk memahami. Untuk membangun kehidupan ini, pertama perlu ada material yang baik. Pak Bu, materialnya ini. Nggak ada lain. Yang kedua apa? Perlu keahlian. Keahliannya bukan minta A atau minta B, berdoa. Halo, bilang apa? Berdoa. Kalau saya berdoanya begini.
Segala tulisan yang ilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar saya, menyatakan kesalahan saya, memperbaiki sikap dan perilaku saya, dan mendidik saya dalam kebenaran, dan memperlengkapi saya perbuatan yang baik. Dan itu menjadi doa kita, menjadi bagian. Dan ketika kita berdoa, Pak Bu baca. Ketika kita baca, Roh Allah. Kenapa? Semua tulisan ini hurufnya namanya apa? Huruf mati. Tulisannya. Tetapi apa yang membuat ini tertulis? Itu karena energi. Karena ada pikiran-pikiran yang telah dikondisikan oleh pikiran Allah. Para rasul, para penulis. Ketika dia berpikir, dia menulis, maka pikirannya ada di sini energinya. Waktu kita berpikir, pikiran dengan pikiran itu ada namanya ritme energi. Tak kala kamu percaya, maka sorga yang punya roh yang akan memberi hikmat untuk kita mengerti. Itu jauh lebih baik. Maka itulah dikatakan pandai atau ahli. Kata ahli itu adalah orang yang memiliki filosofinya, ada runtutannya. Filosofi artinya orang yang mencintai runtutan. Cintai semua firman Tuhan. Itu namanya orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang pandai. Bukan pandai bual, tapi pandai menyelidiki. Itulah cara kita untuk mendapat apa? Iman. Manakala kita punya iman seperti itu Pak Bu, dua hal kita akan hadapi, kita akan menjadi pemenang. Yang pertama, kita kembali lagi. Ini yang terakhir. Di ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hari-hari ini semua orang mengakui ada begitu susah. Kesehatan. Tak usah kita cerita, lihat aja, nonton aja berita. Peningkatannya semakin naik. Tapi bukan berarti kita takut karena pemerintah kita juga sibuk bagaimana cara menanganinya. Belum lagi ekonomi. Ekonomi belum masanya, sedang menuju ke sana. Itu sebuah penderitaan. Tetapi orang yang punya iman, penderitaan bukanlah sebuah penderitaan. Penderitaan merupakan batu lompatan menuju kepada kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita mempunyai iman seperti itu, bisa membawa kita kepada sebuah lompatan, itu di ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan emas yang fana. Jadi semua yang sedang terjadi ini Pak Bu, tujuannya cuma mau memurnikan iman kita. Benar nggak Anda semua punya iman? Seberapa letih kamu memikul persoalan hidup ini? Ketika engkau memikul, bagaimana reaksi engkau berbicara? Dulu ada sebuah dongeng cerita orang Tionghoa. Dia kalau ingin suruh kamu kerja, dia kasih beban yang besar. Kemudian dia kasih kamu bakpao, dia tanya, berat enggak? Enggak, enak. Karena bakpaonya enak. Dia lupa beratnya. Paham enggak maksud saya? Memang kalau kita melihat janji Allah, semua beban ini menjadi apa? Menjadi ringan. Karena ada sukacita. Karena sukacita adalah kekuatan Allah. Saya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan melihat kondisi keimanan hari ini miris, jujur aja. Terutama terhadap generasi-generasi penerus ini yang mempunyai pengetahuannya sendiri, yang nyaris lepas dari sebuah generasi. Bahaya banget. Dan tidak memiliki filosofi kebenaran, yang ada egosentris kebenaran. Maka tidak heran Menteri Pendidikan kita berkata, jikalau kita tidak bisa menata, kita akan kehilangan satu generasi yang disebut generasi emas. Kasih tahu samping, pencobaan datang bukanlah pencobaan. Itu adalah kemuliaan buat saya. Itulah sebabnya ayat ke-7 berkata bahwa kita perlu diuji seperti emas yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus yang menyatakan dirinya. Sama-sama katakan apa? Amin.
Saya tidak mengatakan bahwa Yesus mau datang. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus peduli Anda dan saya. Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Saya tidak tahu bagaimananya. Mari pakai betul. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama katakan dengan hati-hati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lihat samping kiri kanan. Satu perkara. Yang tak dapat ku mengerti. Siapa yang mengerti persoalan yang sedang terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari sama-sama katakan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lalu buat Anda yang ada di ruangan ini maupun yang di luar sedang mengikuti siaran ini, bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk menjamah Bapak Ibu. Dan ini merupakan metafora. Jangan Anda berharap tiba-tiba tangan Tuhan mengulur gitu. Bukan, ini sebuah gambaran. Bukan juga telinga Tuhan tidak cukup jeli mendengar seruan. Jikalau sekian lama engkau sudah letih lesu, seakan-akan Tuhan tidak ada. Bukan. Yang menjadi persoalan adalah kita belum memiliki iman yang murni. Iman kita cuma karena cerita kiri dan kanan. Seperti Ayub, pada saat dia cuma hanya mencerita kiri dan kanan, dia mengalami sebuah proses pemurnian untuk mendapatkan iman yang tangguh. Saat waktu dia mengalami pengalaman cerita itu, maka iman yang murni itu tumbuh. Dan tangan Tuhan berkuasa. Bangsa Israel selama 400 sekian ratus tahun
tercampak di Mesir. Mereka lupa, tapi Allah gak pernah lupa. Allah ingat janjinya. Hari ini Pak Bu, Alkitab katakan Yesus telah mati bukan akan mati. Jelas itu sudah selesai. Ngapain dia mati? Dia mati untuk penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini. Masalah COVID-19, masalah ekonomi, dia mati untuk itu. Itulah sebabnya kita tidak perlu untuk memikirkan bagaimana kita menghadapi. Pikirkanlah bahwa Tuhan sanggup memberi hikmat pada kita menghadapi semua pencobaan ini. Bersukacita. Selagi kita takut, kita coba mencari dengan kekuatan sendiri. Justru kita mengundang malapetaka itu datang kepada kita. Dan bukan wujud orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jikalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami sesuatu yang belum mengerti, saya cuma mau kasih tahu satu hal. Memang kita tidak bisa mengerti. Dan seharusnya pun kita tidak perlu mengerti. Satu hal yang kita syukuri bahwa Allah mengerti dan Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari tangannya terangkan. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat, apapun persoalan yang mereka hadapi, hamba berdoa. Saat ini ya Abba, sesuai firman-Mu, Roh-Mu bekerja dan Engkau yang menjawab kebutuhan mereka. Yang sakit ada kuasa kesembuhan, yang sedih ada penghiburan. Persoalan apapun yang mereka hadapi, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Baik mereka ada di ruangan ini maupun mereka yang sedang ikuti acara ini. Kuasa Allah tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kuasa Allah ada kuasa yang murni, kuasa yang datang dari sorga. Dia akan melintasi segala batas untuk menjawab setiap kebutuhan sesuai dengan mereka yang percaya. Dan saat ini semua yang percaya, terimalah berkat dari Allah. Dan angkat perjamuan kudus. Kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Dan roti ini Alkitab berkata, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu memakannya, sebab inilah tubuhku. Ketika kamu makannya, engkau telah turut menyaksikan kematianku. Diberkatilah roti ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala janji firman Allah digenapi saat waktu kita makannya. Mari kita makan bersama. Angkat cawan ini yang berisikan anggur. Alkitab berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk menghapus dosamu, mengampuni dosa. Manakala Bapak Ibu mengangkat cawan ini dan percaya kepada Kristus Tuhan, maka engkau telah disucikan dan menerima kemuliaan Tuhan. Mari kita minum bersama. Pak Bu, dari hati yang dalam, katakan syukur kepada Dia. Oh haleluya, syukur kepadamu Tuhan, syukur kepadamu Tuhan. Rahmat-Mu tak berubah, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami memperoleh jaminan hidup yang kekal. Dan semua tangan terangkat, kita akan mengakhiri ibadah ini. Ketika Anda mempersiapkan persembahan, pengembalian perpuluhan, dan setiap perbuatan kasih-Mu, Tuhan memeteraikannya sesuai dengan iman-Mu. Dan kita memberkati bangsa kita terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepada Engkau memberkati bangsa kami. Tentulah presiden dan keluarganya, dan wakil presiden dan keluarganya. Demikian juga para menteri sebagai pembantu, dan juga para pejabat tinggi negara keseluruhannya kami serahkan kepada Tuhan. Kami mohonkan Allah yang kami sembah, berikan mereka hikmat di dalam setiap mengambil keputusan, takut akan Tuhan, sehingga rakyat Indonesia diberikan keleluasaan untuk tetap memuji Tuhan dan nama Allah dipermuliakan. Indonesia
menikmati kemakmuran. Para tenaga medis yang ada di rumah sakit, kami memberkati mereka sehingga ada campur tangan di dalam tangan Tuhan di dalamnya, dan buat mereka yang sakit ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, Anda yang hadir di sini maupun yang mengikuti online service, berkat Allah datang kepada kita karena ibadah kita segera selesai. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.